lebih baik uh, Ustadz Menahem Ali aja. Ya kalau pada saat itu ya saya yang debat gitu. Jadi saya bawa apa yang saya ini kayak nama gitu ya kepada saudaraku yang aku hormati, muslimin wal muslimah yang tidak suka. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepada saudaraku semuanya yang sangat aku hormati, muslimin wal muslimah rahimakumullah yang marah-marah di mana-mana itu. Saya nggak mikirin Anda. Nah, kawan-kawan, sekarang kita mainkan saja bagaimana pernyataan resmi dari Kainama. Sehabis debat dia ternyata banyak diserang orang. Dan dikata-katai dia oon, dodong, loa. Semuanya itu cawan-cawan itu disematkan kepada dia. Karena itu fakta, bukan bohong. Ya. Dan dia sudah mengakui kan dia tidak bisa, otaknya memang separuh. Dia hanya bisa buat materi itu, habis itu nggak tahu mengembangkan ke kiri dan ke kanan. Makanya dia hanya modal Google. Ternyata terbukti dia hanya modal Google ya. Jadi kalau kalian lihat dia hebat, andalan Ujlim. Ternyata modal Google. Kalau aku kayak orang itu aku tinggalkan agama itu. Kenapa? Jagoannya ternyata selain seorang penipu, Allah saja ditipunya mentah-mentah terus disenangi. Kemudian OO-nya nggak ketolongan. Buat apa kawannya? Masih tetap di situ di Kainama ini ya. Ya kita ikuti dulu bagaimana Kainama ini jawaban Kainama untuk netizen. Dia menjawab karena lihat mukanya ya sudah kayak onyet. Ya. Kenapa? Karena dia sering diserbu netizen. Karena dibilang dia bodoh, oon, semualah hujat itu sama dia. Sok-sokan, sok-sok pintar, sok-sok nusaipa, tapi memalukan. Inilah dia. Tapi kelebihan Kainama ini kawan-kawan, dia tak tahu malu itu pula hebatnya kawan. Aduh, kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saya mohon izin melalui channel adikku sayang Ariesto, G-Media Channel, aku mohon izin untuk sekedar memberikan pernyataan kepada yang aku muliakan dan aku hormati muslimin wal muslimah yang sepertinya tidak suka dan marah-marah ketika debat kemarin terjadi antara saya dengan Pendeta Esar Soru. Dibilangnya Ustadz Kainama tidak galak, melempem, ditanya dan apa? Ya. Sepertinya. Bagaimana dia mau galak kawan? Dia kayak melambai. Pembawaannya melambai, bicaranya melambai. Gimana mau galak, Ujlim. Kalian itu yang on. Otak kalian tuh miring semua, berharap sama si melambai untuk galak. Ya nggak bisa lah. Berharap lulusan bodong, ijazah bodong melawan akademisi. Nggak bisa lah garang. Dasarnya mau garang itu apa? Orang sarjananya bodong. Lulusannya bodong. Dengan peringkat sangat membodongkan. Ya. Bagaimana kalian mengharapkan garang orang seperti ini? Aduh. Memang yang keliru itu orang Ujlim ini kawan. Kebiasaan mereka menonton Kainama garang, hebat. Harusnya kalau mereka punya otak sedikit saja. Janganlah kayak keledai-keledai liar kali. Sedikit saja otaknya. Ketika dia mengatakan dia lulusan HIPA, lulusan Leiden, ternyata lulusan STT Jakarta ternyata tidak bisa ditunjukkan ijazahnya. Dan dia akhirnya mengakui tidak pernah sekolah di sana. Ya sadar dirilah kalian. Ternyata penipu ini. Ngapain kita kasih ruang sama penipu ini? Malu kita umat Islam gara-gara penipu ini. Tapi ini tidak malah dikasih ruang dan dikasih award dari MUI. Di mana memang gak waras kalian kuliah ini. Kalau aku kayak ada orang Kristen penipu gini, kutunjangi dia itu, maki-maki pas live. Ini enggak diagung-agungkan. Sekarang tambah malu lagi kalian. Kalian berharap dia garang. Bagaimana caranya kalian berharap dia garang? Dia aja melambai. Ya, halo katanya kan itu, halo Yesus. Kan melambai itu. Dibilangnya, Pilatus kan melambai katanya. Kok tiba-tiba jam 3 sudah mati katanya. Orang melambai diharapkan garang. Orang ijazah bodong diharapkan garang. Dia nggak tahu mendalilkan, nggak tahu membuktikan. Sementara teori untuk berdiskusi ini siapa mendalilkan, dia membuktikan. Beban pembuktian sama dia. Maka ditanyalah, apa bukti Yesus tidak mati? Tahu jawabnya apa? Ya karena tidak ada bukti Yesus mati. Jadi beban pembuktiannya dua. Dia harus membuktikan kenapa Yesus tidak mati. Dan dia harus membuktikan tidak ada bukti Yesus tidak mati. Gitu kawan. Kan on. Ditambahnya beban pembuktian. Maka kalau dia itu disertasi di HIPA, 0 besar alias DO. DO kawan.
Ini memalukan jawaban seperti itu. Tapi karena muka tembok kawan, inilah yang ku salut dari kau. Tuan guru kayak nama aku salut kepada kau. Mukamu muka tembok, gak tahu malu tapi tetap eksis. Dan anehnya, Ucrim tetap eksis juga menonton dia, semangati dia. Aduh, apa nggak ada lagi orang yang patut kalian banggakan? Segitu banyak itu Ustadz Wafi, Ustadz Yusuf PA, siapa lagi itu? Si Anwar Lutfi, siapa lagi? Macam lah, jangan pula si Kores. Si Kores itu sama dengan ini, kayak nama ini, otaknya juga setengah. Buktikan, sama saya kan debat. Buktikan jikalau ada ucapan Yesus, apakah kamu mengerti nubuatan ini? Dan murid menjawab, ya kami mengerti. Aku baptis sekarang kayak, rupanya ada kawan, lari dia, datang kencing-kencing. Jangan pula kelebu andalan kalian donditan. Baca Arab aja nggak tahu. Hanya dia modal apa ya, tampangnya kayak Jet Li. Jadi dia bisa digiring-giring untuk komersil. Aduh, untuk menarik orang-orang kawan-kawan yang lain untuk ikut kayak dia. Ini loh katanya. Aduh kawan, jangan kalian mau penipu, itu semua penipu. Ya, gayanya so hebat, pandai, ada taunya. Dia membahas Bible, isinya nol. Kita lihat lagi ya. Ini sangat menarik sekali ya kawan-kawan ya. Kita lihat. Ya itu tidak bisa menjawab. Ya. Dan tidak segalak ketika ada bersama Ariesto. Lebih baik Ustadz Menahem Ali aja. Ya kalau pada saat itu ya saya yang debat gitu. Jadi saya bawa apa yang saya ini kayak nama gitu ya. Kepada saudaraku yang aku hormati, muslimin wal muslimah yang tidak suka. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepada saudaraku semuanya yang sangat aku hormati, muslimin wal muslimah rahimakumullah yang marah-marah di mana-mana itu. Saya nggak mikirin Anda. Saya nggak mikirin Anda, saudaraku. Anda sudah menerima keberkahan Allah, rahmatan lil alamin, ya, gitu. Anda sudah berada di dalam keselamatan itu. Saya nggak mikirin Anda. Saya nggak pikirin Anda puas atau tidak. Saya dakwah. Dan dialog itu diizinkan Allah adalah sebagai hadiah buat saya untuk berdakwah tentang betapa santun dan bertata keramanya ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi wa Rasulah, kepada para pendebat muslimin yang mendebat orang Kristen. Tujuannya apa? Tujuannya bukan untuk menjatuhkan pendebat Kristen. Sekali lagi, rugi, buang waktu kalau kita memikirkan untuk menjatuhkan lawan debat kita yang adalah pendeta atau orang Kristen. Rugi kita buang waktu. Kenapa? Membuang-buang dakwah yang diberikan Allah kepada kita. Dakwah adalah ibadah kita. Dakwah adalah ibadah kita. Bukan kita jadi ngetop, bukan. Bukan kita jadi sama dengan orang Kristen. Kalau kita keras, menjatuhkan dia, mempermalukan Pak Pendeta Esra malam itu. Apa bedanya saya dengan mereka? Ya, yang ingin saya sampaikan malam itu adalah kepada jemaat yang ada, dimanapun mereka berada. Jemaat Kristen yang ada. Lihat, dia masih tetap ngotot bahwa dia bisa dan sanggup mempermalukan Esra Soro. Jalannya dari mana? Ijazah bodong mau melawan ijazah akademisi. Jalannya dari mana kawan? Tidak akan mungkin. Saya bukan apakah tadi mau kalian menginginkan saya mempermalukan Esra Soro. Seolah-olah sanggup dia. Ini nggak tahu malu kawan. Lihat wajahnya itu wajah-wajah nggak tahu malu. Memang asik menjadi Uclim ini ya. Bangga jadi orang OON. Satu anugerah. Sudah jelas-jelas dia kalah, telak, KO. Sama dengan si Donditan. Sudah jelas-jelas dia nggak tahu mana lebih dahulu kitab Rut atau kitab apa kemarin. Dia lupa aku. Masih tetap ngotot ini lebih dahulu katanya. Sudah jelas-jelas. Makanya inilah kelebihan mereka. Ini muka tembok, pengetahuan cetek, bangga kepada kebodohan, dan dipamerkan kepada dunia. Dan kalau tidak dipamerkan, dia nggak senang kawan. Serasa hidupnya ada yang kurang. Dan sudah jelas-jelas dia KO. Sudah jelas-jelas dia tidak mampu menjawab. Sudah jelas-jelas akademisinya nol. Donditan dengan si kain nama, tetap ngotot saya lah yang paling hebat. Nanti podcast dia tuh kemana-mana. Mengatakan dia paling hebat. Wah, seolah-olah dia sanggup mengKO-kan Esra Soro. Kita buat tanding ulang kalau berani dia. Tafsir bila perlu. Wah. Aduh, kita lanjutkan dulu kawan. Yang Allah rindu untuk menaruh hidayah di dalam hati mereka.
Supaya mereka berpikir dengan satu hal, apa? Yesus sembuh dan Yesus tidak pernah mati. Tidak ada kematian. Yesus di kayu salib. Itu aja tujuannya. Lihatlah kan si licik ini. Dia nggak peduli benar atau tidak. Intinya dia bisa merubah pola pikir orang Kristen bahwa Yesus sembuh tidak mati. Nah, ini lucunya dia kawan. Makanya sudah kubilang sama kalian. Kalau orang ini berdebat, tujuannya bukan mencari kebenaran. Tapi bagaimana dengan kebohongannya. Orang ini kan antitesis Paulus. Paulus bilang begini. Jikalau oleh karena kebohonganku, maka Allah dipermuliakan. Mengapa kalian melawan aku katanya. Menghukumi aku. Ya kan? Paulus tidak mau berbohong. Makanya dikatakannya, kalau ini tidak. Dengan kebohongannya, mungkin sesuatu yang dia sembah atau apalah, saya nggak tahu ya. Entah pikirannya, sesembahan itu banyak ya pikiran apa segala. Tuhan juga bisa ya, entah apa, penting apa yang di pikiran dia itu menjadi mulia dan agung kawan ya. Kan luar biasa orang on seperti ini ya. Tujuannya bukan mencari kebenaran, penting aku ganggulah pikiran kalian, itu aja pikiran dia ya. Kalian dengar apa katanya kan? Kita saksikan lagi. Itu rahmatan lil alamin, itu keislaman. Islam tidak menghinakan Nabi Allah, Rasulullah, Isa ibnu Maryam. Ya. Itu rahmatan il amin katanya. Ya silakan, kami nggak masalah sama kami. Tidak menghina. Wah, tiap hari orang itu memuja. Bahkan Quran sendiri kok dibilang Yahudi jadi kera. Nasrani kafir jadi api neraka. Itu kan menghina-hina semua itu kawan. Cuman di Bible lah tidak pernah disinggung Islam. Bahkan Yesus mengatakan jangan kau katakan orang lain kafir loh. Karena Yesus tahu di kemudian hari akan ada datang nabi-nabi penyesat. Akan membawa agama ini kan. Maka Yesus katakan jangan kau katakan orang kafir. Ya. Lawak kalau orang ini gak ngerti. Maka ketika andai kata saya membaca Bible, di dalam Bible itu ada ditulis Islam, atau ditulis agama apa, Konghucu yang lebih tua lagi, atau Hindu atau Buddha, saya tinggalkan itu Bible. Kenapa? Karena dia sudah menghina agama-agama lain. Ya, Bible tak pernah menghina agama lain. Cuma satu agama di Bible, yaitu Yahudi. Ya. Tahu kalian? Cuma satu. Makanya tidak pernah menghina agama lain. Andai kata ada di Bible menghina agama Islam, saya tinggalkan Bible itu. Tidak ada dikatakan, wah Islam jadi kera. Gak ada itu. Islam jadi babi dan kera. Gak ada itu. Tidak akan pernah kelihatan. Tapi di Quran, Yahudi jadi babi dan kera ada. Ya. Yang menyembah togut lagi kan, babi dan kera, Yahudinya kera. Ini sudah melawan hukum sains kawan. Bahwa manusia tercipta dari kera. Ini terbalik, kera tercipta dari manusia. Wah, Al-Quran itu saintis ya, saintis lah. Kau kadang kita pikir tidak ngerti. Makanya ada Ahmad kemarin. Muhammad apa namanya itu ya. Kan dia bilang, kalian ini nggak tahu apa-apa mengenai sains. Begitu ada satu yang nggak cocok, itu bukan sains. Dan tidak ada satupun teori tercipta dari Al-Quran. Mana buktinya ya? Nggak ada kan? Nah itu kawan. Sekarang kita lanjutkan lagi ya. Putra Maryam tidak. Itu kunci dialog. Dialog itu bukan interogasi orang Kristen lalu mempermalukan mereka, bukan. Kalau tujuan debat itu untuk mempermalukan dan menjatuhkan orang Kristen, apa bedanya kita dengan orang Kristen? Iyalah kau bodoh. Mulutmu licin. Ketika kau mengatakan Yesus tidak mati, itu kan kau sudah mempermalukan Kristen. Makanya aku bilang orang ini tidak berpendidikan kawan. Tidak tahu apa yang dia ucapkan. Karena memang orang ini sudah dikutuki oleh Yahweh menjadi keledai. Lakunya seperti keledai liar. Sehingga dia tidak tahu apa yang dia ucapkan. Wah, tujuan diskusi bukan mempermalukan Kristen. Ketika dia membilang Yesus itu tidak mati, tidak dikubur, itu sudah mempermalukan Kristen. Ketika dia mengatakan Yesus bukan Tuhan, itu dia sudah mempermalukan Kristen. Dia mulutnya licin, seolah-olah dia benar. Tapi itulah kelebihan dia buka tembok. Setelah ini kalian lihat kawan, akan tetap aja dia melanglang buana. Karena iblis begitu. Sudah ditengking Tuhan Yesus, dia nyala engkau iblis. Kalian kira dia pergi hanya sementara? Enggak. Selama-lamanya? Enggak. Dia pergi untuk mencari waktu yang tepat. Demikianlah juga keledai-keledai ini. Mereka itu misalnya kena tengking sekali. Dia pergi bukan menyerah kawan. Untuk kembali menunggu waktu yang tepat. Kapan waktu yang tepat? Ketika masuk dari MUI Piagam. Piagam, mu'alaf terkeren, tak apa-apa lah piagamnya itu. Padahal jelas-jelas dia penipu. Kalau aku seperti MUI untuk menjaga martabat, kain nama, tolong mana ijazahmu?
Aduh Pak MUI tidak ada. Kalau tidak ada berarti kau bohong. Kupidanakan kau bisa mempermalukan Islam. Bukan mempermalukan Kristen. Bahwa ada orang seperti kau di masjid menipu Allah. Itu kau lihat kan ada tulisan batas suci. Kenapa di tempat suci kau menipu Allah SWT? Allah. Muhammad saja tidak pernah menipu Allah. Jangankan Muhammad, iblis pun tidak pernah menipu Allah. Kau lebih mulia daripada iblis. Kan gitu. Karena dia menipu Allah di rumah Allah, tempat suci. Nah ini kawan, kan luar biasa kawan. Nah, tapi apakah dia tahu malu? Enggak. Kenapa? Dari mukanya itu kau lihat sudah tidak ada tahu malu kan? Aduh kawan. Makan babi. Saudaraku sayang. Apalagi makan babi katanya. Itu makanan paling enak. Mundur dulu dikit. Saudaraku sayang muslimin wal muslimah. Melalui G Media Channel, aku ingin sampaikan. Tunggu. Sebentar. Makan babi kenapa? Jatuhkan orang Kristen. Apa bedanya kita dengan orang Kristen? Pemakan babi. Saudaraku sayang muslimin wal muslimah. Apa urusannya? Lihat ya. Kalau kita di dalam berdebat, kita nggak boleh menjatuhkan lawan kita. Apa bedanya kita dengan orang Kristen pemakan babi? Nggak nyambung. Memang bodoh kali lah otaknya ini. Tapi dielu-elukan Uclim lah ini. Aduh. Kayak nggak ada lagi Uclim yang bermutu di muka bumi ini. Yang profesor, doktor, hantu belau semuanya. Aduh. Coba lihat. Ya kita apa bedanya kita dengan seperti Kristen pemakan babi. Dari pernyataan aja kelihatan dia tolol. Advent itu Kristen tidak makan babi dodong. Rojan. Memang rojan kau bodoh. Lihatlah mukanya muncungnya dia. Bodoh kali muncungnya, tidak ada inteleknya sedikit pun. Tapi bisa dia mengaku lulusan HIPA. Ya. Apa hubungannya kawan? Aduh, apa bedanya kita dengan Kristen pemakan babi? Karena jengkel dia kawan, disisip-sisipkannya lah hinaan. Ya. Aduh. Nanti kau dikutuk kau jadi kera baru tau kau. Cukuplah kalian dikutuk dari kedelai. Kawan, kutukan di dalam Bible kepada orang ini adalah kepada keturunan Ismail lakunya seperti keledai liar dan sampai kiamat itu akan terbukti. Oh semua manusia akan pandai betul, tapi mereka yang paling on di muka bumi. Semua manusia bisa pandai nih sarjana semua, tapi mereka yang paling on di muka bumi. Ini firman Tuhan tidak bisa diganggukan. Tapi kalau dari mereka dikutuk Yahudi dari Kera, perasaan Yahudi itu lebih pandai dari Kera, bahkan dari Arab lebih pandai Yahudi kawan. Kok bisa-bisanya dari Kera? Terbukti enggak? Sampai dunia kiamat, tidak akan bisa kau buktikan ada manusia jadi Kera